Selamat datang di Ayo Belajar. Lanjutan dari pembelajaran tentang dispensasi. Video kemarin kita udah belajar tentang dispensasi kesucian, dimana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Kemudian mereka hidup di bumi dengan segala hukuman dan konsekuensi yang mereka sudah terima. Kemudian di dispensasi berikutnya, setelah beralih dari hal yang suci, kemudian berpindah kepada kehidupan duniawi yang penuh dengan kesengsaraan. Mereka memasuki zaman yang berikut atau dispensasi yang berikut, yaitu dispensasi keinsyafan atau yang biasa kita sebut hati nurani. Kenapa keinsyafan atau hati nurani? Karena pada masa ini Tuhan tidak memberikan perintah apa-apa. Tuhan tidak memberikan larangan apa-apa. Tuhan membiarkan manusia untuk hidup sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Tuhan mau melihat setelah manusia sudah tahu yang mana yang baik dan yang mana yang jahat, apakah manusia akan lebih condong kepada yang baik? Apakah manusia ketika mereka punya hati nurani untuk memilih, apakah mereka akan memilih yang baik? Nah, itu yang terjadi di masa keinsafan atau masa hati nurani ini. Tetapi sepertinya yang kita bisa lihat ya, pada saat itu manusia tidak deh. Karena ketika Adam dan Hawa mempunyai anak, kita tahu ceritanya Kain dan Habel. Si Habel dibunuh oleh Kain kakaknya, bukti nyata bahwa hati nurani manusia pada saat itu memilih untuk melakukan apa yang dosa inginkan, apa yang kejahatan inginkan. Sehingga kalau kita lihat lebih lanjut lagi, terutama di pasal yang ke-6 di dalam Kejadian, kita akan melihat bahwa manusia hidup mengikuti apa yang mereka mau saja. Mereka kawin atau menikah dengan sembarangan, kawin dengan sembarangan. Kemudian Tuhan berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena umurnya akan 120 tahun saja. Kemudian bahkan di ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kita dapat di sini Tuhan melihat langsung bahwa manusia ternyata hidup hanya melakukan dosa dan juga kejahatan. Segala yang mereka lakukan selalu dan semata-mata. Pada akhirnya Tuhan menyesal sudah menciptakan mereka di ayat yang ke-6. Bukan berarti Tuhan menyesal secara literal ya, tapi ini ayat ini hanya untuk mau menunjukkan kepada kita manusia apa yang Tuhan rasakan pada saat itu. Makanya ini diceritakan atau disampaikan dengan gambaran perasaan yang manusia miliki. Menyesallah Tuhan karena telah menciptakan manusia, kemudian Tuhan mau menghapuskan mereka dengan air bah. Kita tahu ceritanya, di antara orang-orang berdosa ini ada Nuh yang dipilih oleh Tuhan karena dia hidup taat, karena kasih karunia Tuhan sudah dinyatakan kepada Nuh, maka Nuhlah yang dipilih oleh Tuhan untuk selamat dari air bah. Selama beratus-ratus tahun Nuh membuat bahtera bersama-sama dengan anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian ketiga istrinya Sem dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istrinya Nuh juga, dan mungkin juga ada orang-orang yang membantu Nuh pada saat itu. Nuh juga mungkin saat itu sedang memberitakan tentang pertobatan, ayo bertobat, ayo percaya kepada Tuhan, tapi tidak ada yang mau percaya. Sehingga air bah terjadi, Nuh beserta dengan keluarganya, hanya mereka yang selamat. Orang-orang lain, mereka semuanya habis binasa oleh air bah. Dan itulah hukuman yang diberikan oleh Tuhan karena mereka hidup tidak sesuai dengan hati nurani mereka yang baik. Mereka mengikuti hati nurani mereka yang jahat, yang tidak berkenan bagi Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan. Jadi masa keinsafan hanya terjadi sampai situ saja. Ketika air bah selesai, Nuh turun dari bahtera dan Nuh memberikan persembahan kepada Tuhan. Disitulah masa akhir dari zaman keinsafan, kemudian transisi ke dispensasi berikut. Tapi perlu diketahui teman-teman bahwa sebenarnya di setiap dispensasi akan ada dispensasi yang juga masih tetap berjalan. Mungkin
nanti akan bisa diberikan tabelnya seperti ini. Nah, nanti kita akan melihat bahwa tabel dispensasi kesucian masih akan berjalan sampai pada masa 7 tahun masa sengsara. Kenapa? Karena manusia masih hidup dengan hati nurani mereka sampai sekarang ini. Saya pun demikian. Saya masih punya hati nurani sekarang. Teman-teman kita semua masih punya hati nurani. Jadi meskipun masa dispensasi keinsapan atau hati nurani ini berhenti atau beralih ke dispensasi yang lain, tetapi prinsip pada dispensasi hati nurani ini masih ada karena kita masih berjalan atau kita masih hidup menggunakan hati nurani kita masing-masing. Jadi itu dia yang boleh kita lihat tentang dispensasi keinsapan atau hati nurani. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. God bless you all.